有认识。我要你的，我要你的爱，你为什么不走过来？ Kembang Jepun atau yang disebut dengan kawasan pecinan terletak di Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kembang Jepun merupakan pusat perdagangan di Kota Surabaya. Selain itu, Kembang Jepun juga terkenal dengan kuliner khas malamnya dengan suasana Tionghoa. Saat ini kita sedang melihat adanya aktivitas perdagangan yang ada di Kembang Jepun. Sebagai pusat perdagangan grosir utama di Surabaya, Kembang Jepun juga melayani beragam barang dagangan seperti pangan, bahan bangunan, dan pakaian dengan mayoritas pedagang etnis Tionghoa. Yuk cari tahu lebih lanjut. Jadi saya akan menceritakan awal mulanya orang-orang Tionghoa dulu masuk ke Surabaya ya. Yang pertama itu orang-orang Tionghoa masuk ke Surabaya itu dikarenakan perdagangan terlebih dahulu. Setelah itu perdagangan mereka semakin meluas sampai mereka itu membangun sebuah komunitas, yaitu komunitas orang-orang Tionghoa, perdagangan Tionghoa itu tadi. Dan mereka itu membangun sebuah kampung sih di zaman kerajaan juga dan juga zamannya VOC seperti itu. Ya, ada hubungannya karena jadi waktu orang-orang Tionghoa ke sini mereka kan berdagang. Nah, mereka berdagang itu juga membantu ekonomi yang ada di sini di Surabaya dan juga warga-warga lokal yang ada di sini. Terus waktu mereka di zaman Belanda, yaitu pasca proklamasi, kan orang-orang pribumi atau orang-orang Surabaya pada zaman dahulu itu pada keluar dari Surabaya atau karena mereka itu ada rasa ketakutan di dirinya. Jadi waktu mereka out, si orang-orang Tionghoa ini tuh pada membangun kampungnya sendiri dan sebenarnya waktu dulu itu menduduki rumah-rumahnya orang-orang pribumi pada saat itu. Nah, setelah orang-orang pribumi tahu kalau Indonesia udah merdeka, nah orang-orang yang ada di waktu dulu yang ada di Surabaya itu balik lagi. Dan waktu itu kan nggak ada bekal atau apapun ya untuk membangun lagi rumah mereka karena rumah mereka juga udah ditempati orang-orang Tionghoa. Terus habis gitu ekonomi mereka kan merosot turun drastis gitu kan. Jadi itu dibantu orang-orang Tionghoa seperti sandang pangan, terus kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan lain sebagainya itu waktu dulu dibantu orang-orang Tionghoa seperti itu. Untuk konfliknya yaitu tadi waktu orang-orang pribumi yang mau balik ke Surabaya itu kan nggak ada yang namanya tempat tinggal karena tempat tinggalnya kan udah diduduki oleh orang-orang Tionghoa. Jadi orang-orang pribumi itu merasa bahwasanya tanahnya mereka itu diambil alih gitu loh sama orang-orang mereka seperti itu. Konfliknya. Selain menjadi pusat perdagangan yang ada di kota Surabaya, Kembang Jepun juga menjadi pusat tempat ibadah Tridharma, yakni Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Salah satu tempat ibadah paling terkenal adalah Kelenteng Sukaloka. Kelenteng ini terletak di Jalan Coklat yang telah berusia ratusan tahun dan menjadi saksi sejarah toleransi beragama di kota Surabaya. Kelenteng dulunya itu bukan merupakan kelenteng, jadi cuma tempat perkumpulan dari para saudagar. Mereka itu pada tahun 1821 para saudagar itu kan dia dari China itu dia membawa kimsin atau patung ya kita bilang itu datang ke Indonesia itu kan melalui perairan. Dia sudah bisa sampai di sini dengan selamat itu dia banyak berucap syukur toh. Jadi mereka kumpulan para saudagar itu dengan membawa cincin di depan itu dia dulunya itu kumpulan ya saling sambil menunggu untuk kapal itu kan misalnya datang sini kapal itu kan nggak langsung lagi balik, mereka nunggu nanti mungkin sambil ini istilahnya dagang atau apa, jadi
bawa kimchi itu di sini, dia sambil ngobrol-ngobrol sama temennya, ini aku udah sampai di Indonesia dengan selamat bawa kimchi ini. Kemudian pada tahun 1821 itu, kemudian mereka balik lagi ke sana, dibawa lagi ininya kimchi-nya itu. Nah mungkin balik gitu kan repot, akhirnya 1830 mereka sepakat menetapkan ya udah kimchi itu saya taruh di sini aja lah. Selama ini sih mereka welcome ya, jadi kita saling tenang rasa lah. Jadi kalau misalnya pada waktu kita ada acara kemarin yang bulan 7 penanggalan Imlek, berarti kalau yang umumnya kita tanggal 6 Agustus itu kita ada sembahyang rebutan namanya, itu kita bagi-bagi sembako ke masyarakat sekitarnya. Terus juga, tapi tahun kemarin itu kan berhubung barengan sama ini ya, yang bakar itu, yang ada kerusuhan di sini itu, jadi kita nggak adakan bagi-bagi sembako, tapi keesokan harinya setelah kita upacara sembahyang kita bagikan ke sebelah itu, jadi kita panggil mereka datang ini ya, jadi nggak pada saat hari itu juga kita bagikan sembako itu juga ke panti asuhan, ke fakir miskin itu, jadi kita langsung donasikan begitu. Ya itu pun juga kita dapat dari umat juga, jadi umat mendonasikan ininya ke kita juga bagi juga ya kita salurkan juga. Disinilah Kembang Jepun bukan hanya sebagai pusat perdagangan atau wisata kuliner saja. Namun disinilah kita juga diajarkan arti dari keberagaman, toleransi umat beragama. Mari kita lestarikan warisan budaya bangsa sebagai wujud dari kebinekaan.